Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Dr. Anissa Mardiah dalam acara Sehat Bareng Yuk di channel YouTube Rumah Sakit Abdul Muluk. Apa kabar sobat sehat? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada siang hari ini, kita kedatangan narasumber yang spesial. Beliau merupakan dokter spesialis onkologi radiasi yang berpraktek di Rumah Sakit Abdul Muluk dan merupakan satu-satunya dokter asli Lampung alias putra daerah. Mari kita sapa Dr. Adi Pulungan, spesialis onkologi radiasi. Selamat datang, dokter. Terima kasih. Oke, dokter. Pada siang hari ini kita mau membahas tentang apa nih, dok? Oke, jadi hari ini kita membahas tentang semua hal tentang radioterapi dan pasien kanker. Oh gitu, oke. Jadi kita itu mengangkat tema tentang membangun harapan dan keyakinan dalam perjuangan melawan kanker. Seperti kita tahu nih dok, kalau misalnya kanker itu sendiri adalah penyakit yang menakutkan, kemudian banyaknya juga persentase yang meninggal dunia dibandingkan yang hidup gitu ya dok ya. Nah, salah satu pengobatannya ini saya dengar-dengar bisa disinar ya dok ya. Jadi sebenarnya terapi sinar itu apa ya dok ya? Apakah langsung disinar memakai alat atau semacam laser gitu dok? Bisa tolong dijelaskan? Jadi kita kasih gambaran besarnya dulu bahwa kanker itu kan keganasan. Nah, untuk pengobatan keganasan ini merupakan suatu pendekatan terapi yang sangat kompleks, melibatkan banyak multidisiplin ilmu. Salah satunya adalah radioterapi atau ilmu onkologi radiasi. Jadi radioterapi itu sendiri adalah pengobatan terapi kanker menggunakan sinar pengion atau secara umumnya kalau kita awamnya tahunya sinar X buat yang kayak digunakan di radiologi, tapi menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Targetnya sendiri adalah untuk berusaha mematikan sel tumor dari si kanker itu sendiri menggunakan alat yang bernama, kalau di Abdul Muluk kita menggunakan alat yang lumayan canggih, namanya linear accelerator. Alat yang udah mulai canggih dan bersifat sangat confirm tuh ke tumornya sehingga memberikan efek maksimal pada tumor dan meminimalkan efek samping pada pasien. Kurang lebih begitu. Oke, jadi karena memang keganasan ya dok ya, jadi kita pakai metode radiasi pengion gitu. Kalau di Lampung tadi kata dokter udah pakai yang canggih ya dok ya. Memang maksudnya canggih dalam hal apa itu dok? Canggih dalam hal begini. Jadi perkembangannya si radioterapi ini dari dahulu sampai sekarang. Jadi dahulu tekniknya selalu berkembang. Jadi mengikuti zaman. Makanya ini merupakan pengobatan yang sangat high tech pada saat ini ya, karena dahulu kita menggunakan teknik yang namanya dua dimensi. Jadi pasien diradiasi, misalnya ada tumor atau kanker misalnya di rongga panggul, maka nanti diradiasi dari depan, dari belakang dengan teknik dua dimensi. Tapi itu memberikan efek samping yang berat. Kenapa? Yang disinar bisa terkena semua ke organ-organ sehat di sekitarnya. Nah, dengan perkembangan zaman, maka alatnya makin canggih, makin dibentuk, makin dipahat bentuk yang mau ditembak yang diradiasi. Jadi semakin lama perkembangan zamannya menaikkan tekniknya dari 3 dimensi, sekarang MRT, ada lagi yang teknik lebih tinggi lagi VMAT, serta SBAT. Jadi radiasi yang ditembakkan pada alat yang kita itu sudah bisa menggunakan MRT, jadi sinarnya dibentuk secara dipahat secara khusus sehingga misalnya nih kanker pada serviks misalnya, jadi yang kena serviks dan pembuluh darah di sekitarnya aja, jadi ususnya aman, kandung kemihnya aman, dan rektumnya aman gitu. Kalau zaman dahulu mungkin belum bisa mencapai hasil yang maksimal kayak yang sekarang. Oke, jadi sekarang itu udah yang lebih canggih ya dok, yang nggak 2 dimensi, 3 dimensi, tapi bisa yang MRT itu ya dok ya. Jadi kalau misalnya nanti kankernya itu di leher, jadi nggak kena mata gitu ya dok ya. Kalau di kepala leher lebih kompleks lagi ya, karena di situ banyak sekali organ-organ penting dan vital. Misalnya nih, salah satu yang paling banyak adalah kanker nasofaring. Nasofaring itu sendiri letaknya dia di belakang hidung, di atas mulut, di bawah dasar tengkorak. Bener. Di situ aja udah berapa banyak organ-organ penting, batang otak, di atasnya udah saraf-saraf mata segala macam. Nah, dengan teknik yang canggih ini,
itu semua bisa aman tuh sekelilingnya. Jadi tumornya hancur, tapi efek sampingnya nggak terlalu berat. Dibandingkan kalau mungkin zaman dahulu mungkin tumornya hancur, tapi ya efek sampingnya lumayan berat sehingga memberikan apa ya? Penderitaan si pasien nambah berat, rasa nggak pengen lagi gitu Iya, ya dok betul. ya, kapok lah ya bahasanya. Oke. Nah, selain tadi kan dokter udah bilang contohnya pada pasien-pasien kanker gitu ya, terapi sinar itu bisa digunakan untuk apa aja dok? Misalnya selain kanker yang udah kita bahas tadi Oke, gitu, ada jadi- kegunaan lain nggak? Jadi radiasi ini banyak perannya. Jadi dia bisa pada keganasan dan beberapa tumor jinak juga bisa. Oh, tumor jinak bisa juga Bisa ya. Cuman memang pada umumnya yang kita gunakan untuk pada keganasan. Dan pada keganasan sendiri ini perannya beda-beda. Jadi dia bisa sebagai terapi utama atau terapi tambahan atau terapi untuk mengurangi keluhan pasien. Oke. Contohnya pada terapi utama misalnya pada kanker nasofaring saya bilang tadi dan kanker serviks, dia berperan sebagai terapi utama, bisa dapat menjadi peran utama. Tetapi pada kanker lain dia bisa jadi terapi tambahan, misalnya pada kanker payudara dia bisa diberikan pada selesai mastektomi, operasi dan kemoterapi. Tetapi bisa juga dia diberikan sebelum tindakan, misalnya pada kanker rektum dia bisa diberikan sebagai untuk mengurangi ukuran tumornya sehingga mempermudah rekan-rekan bedah digestif untuk Saat melakukan operasi ya. kurang lebih Oke. gitu. Sedangkan perannya pada yang untuk mengurangi keluhan pasien, misalnya pada stadium 4 yang sudah penyebaran, sudah metastasis, misalnya ke tulang, sehingga memberikan nyeri yang hebat pada pasien-pasien penyebaran tulang, maka bisa kita berikan radiasi untuk mengurangi keluhan pasien. Atau pada pasien-pasien kanker paru atau tumor di mediastinum yang menekan pembuluh darah besar, sindroma vena cava yang sering kita temui kalau di IGD itu, jadi mengurangi keluhan sesak dan mengurangi hambatan obstruksi napas pada pasien-pasien sindroma vena cava. Kurang lebih begitu. Oke, berarti itu memang nggak hanya untuk terapi ini ya utama ya dok ya, ada banyak fungsi ya ternyata. Nggak hanya pengobatan utama aja, dia bisa menjadi tambahan. Bisa peran jadi keluhan tergantung penyakitnya ya. dan stadiumnya. Oke, berlanjut dari pertanyaan yang tadi nih dok, apakah anak-anak yang menderita kanker dapat diberikan terapi sinar? Kalau misalnya bisa, apa misalnya dari balita atau dari bayi juga bisa, atau memang ada umurnya gitu? Oke. Jadi untuk pasien-pasien kanker, lagi-lagi ini sesuai dengan jenis kankernya dan juga stadiumnya bisa diberikan. Misalnya pada pasien retinoblastoma bisa diberikan, atau pada pasien Wilm tumor bisa. Nah untuk batasan usia biasanya kita memberikan radiasi biasanya tidak kurang dari 2 tahun. Oh gitu. Kenapa? Karena sebenarnya pada pasien anak-anak ini kita khawatirkan adalah secondary malignancy-nya. Oh gitu, secondary Mungkin malignancy. tumornya pada saat itu kankernya mungkin teratasi, tapi kita tidak tahu nanti misalnya bagian organ lainnya yang kena paparan radiasi dalam waktu dia dewasa mungkin saja sel-selnya bermutasi sehingga menghasilkan keganasan sekunder yang bisa memberikan burden Sebagai pencetus ya? Iya betul, pada saat sudah dewasa. Oke, berarti kalau misalnya memang masih bayi atau balita, itu sebaiknya kita serahkan ke bedah anak gitu ya dok ya? Bedah anak atau dokter hematologi anak. Hematologi anak. Berarti untuk ini khusus yang diprioritasin kayak udah anak, pasien anak dengan stadium-stadium akhir ya dok ya? Akhir. Atau ya, kondisi-kondisi kayak tadi seperti yang kita bahas bahwa untuk yang mengurangi keluhan misalnya sudah stadium akhir terus ada perdarahannya tidak bisa ditanggulangi secara medis atau misalnya tidak bisa di stop secara bedah, nah itu kita bisa masuk tuh untuk menyetop perdarahannya, tapi hanya untuk sebatas itu aja. Untuk terapi utamanya tetap diutamakan sesuai guideline kankernya itu atau tumornya itu. Oke. Jadi ini juga bisa untuk anak-anak, tapi kalau bisa memang dia udah yang pilihan terakhir lah ya, meminimalisir paparan karena nanti kalau misalnya suatu saat takutnya ke secondary tadi ya gitu. Oke, nah tadi seperti yang udah dokter jelasin nih dok, kan tergantung jenis-jenisnya ya. Sebenarnya pengobatan radioterapi atau terapi sinar ini dapat diberikan untuk semua jenis kanker nggak dok gitu? Atau ada indikasi medisnya, misalnya maksudnya kayak
Serviks tadi ya, nasofaring iya. Apa kayak cuman kanker kulit itu nggak bisa disinar atau gimana gitu dok? Jadi sesuai indikasinya betul. Jadi ini juga sesuai dengan sifat dari si kanker ini. Jadi pada misalnya dia tumbuh di mana nih? Misalnya pada ginjal. Ginjal itu secara kalau kita radiasi, memang secara teori dia memang bersifat resisten. Jadi tidak ada manfaatnya misalnya pada kanker ginjal. Nah, pada serviks dan pada nasofaring misalnya itu responnya sangat bagus. Jadi memang memungkinkan untuk jadi terapi pertama. Begitu juga pada yang kanker lain, misalnya pada payudara atau sarkoma pada jaringan lunak. Nah, sedangkan pada kayak misalnya sarkoma pada tulang, tentu dia bukan pilihan utama karena perdarahan atau pembuluh darah di sana juga lebih sedikit, jadi memberikan respon yang tidak semaksimal signifikan. Jadi pilihan utamanya pada saat itu ya operasi atau kemo misalnya. Jadi sesuai lokasi, sesuai stagingnya, stadiumnya, dan sesuai dengan peruntukannya saja. Oke, seperti itu ya. Jadi nggak semuanya ya, maksudnya nggak semuanya jadi pengobatan utama dan nggak semuanya beresponsif ya dok ya. Tidak semuanya bisa diradiasi. Diradiasi atau datang minta radiasi, taunya kanker ginjal gitu ya dok ya. Disitulah pentingnya untuk penegakan diagnosis dan pendidikan diagnosis dan penentuan stadium. Jadi pentingnya di situ. Jadi tentuin dulu ya stadiumnya ya dok ya. Oke, nah kalau tadi tuh udah ditegakin diagnosisnya, udah tahu stadiumnya gitu ya. Contohnya itu berapa lama sih dok terapi sinar yang diberikan untuk pasien, misalnya pada pasien kanker payudara atau kanker nasofaring yang stadium awal gitu? Kalau secara gambaran umumnya, kalau untuk kepala leher rata-rata 7 minggu. Oh 7 minggu. Radiasi ini sebenarnya jadi radiasi itu diberikan tiap hari, Senin sampai Jumat. Radiasi 1 minggu istirahat untuk memberikan kan yang di radiasi ini kan misalnya di nasofaring nih kan dekat sama mulut, dekat sama batang otak tadi saya bilang pasti ada paparan-paparan kecil radiasi di situ. Nah, yang 1 minggu ini memberikan kesempatan organ-organ sehat di sekitar tumor untuk recovery. Iya benar. Jadi kalau kehajar terus malah nanti yang organ sehatnya juga sakit gitu ya. Nah jadi 5 hari dalam seminggu. Nah untuk dosis-dosis yang diberikan itu berbeda-beda tiap kanker misalnya. Jadi misalnya pada kanker payudara mungkin dengan 25-30 kali cukup untuk memberikan efek mematikan sel kankernya. Tapi pada nasofaring mungkin 33 kali. Nah jadi berbeda-beda, tapi secara umum kalau kepala leher biasa kurang lebih 7 minggu. Untuk payudara kurang lebih 5-6 minggu. Untuk yang panggul biasanya 5 minggu plus minus dengan sinar dalam brachytherapy. Ada brachytherapy. Brachytherapy ini biasanya kita berikan bisa 2 kali seminggu atau bisa sekali seminggu. Biasa pemberiannya 3-4 kali secara umumnya, secara yang sering kita lakukan. Oke, berarti tadi kata dokter contohnya 5 minggu dan setiap hari datang pasien ya? Setiap hari datang. Oh. Senin sampai Jumat datang tiap hari jalan. Jadi ya prosesnya nggak lama. Di meja sinar paling 20 menit. Paling lama 30 menit, pulang pasiennya besok begitu lagi di hari di jam yang kurang lebih sama, berulang sampai 5 minggu selesai. Berarti udah apal ya dok pasiennya ya kalau setiap hari datang ya dok ya? Betul sekali. Jadi mereka kan itu nanti ada satu klaster pasien lah kita anggap gitu. Yang mereka pun nanti antar mereka dan tenaga kesehatan udah kayak keluarga sendiri yang tiap hari ketemu. Iya benar. Tiap hari saling menyapa, kurang lebih begitu. Pantesan ya ruang radioterapi itu selalu ramai karena ternyata kalau sinar ini everyday, tapi ada liburnya ya, weekendnya ya liburnya gitu. Jadi untuk di space-in ya buat istirahat organ-organ di sekitarnya kayak gitu. Kirain kayak kemo tuh ya, ada jadwal-jadwalnya tuh dok kalau kemo kan dia. Jadi ini sebenarnya diberikan kenapa tiap hari? Jadi karena gini, radiasi pada si sel tumor itu cara mematikan sel kankernya. Jadi kan ada yang secara langsung menghancurkan si DNA itu, ada yang secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini kan tentu si sel tumornya kan si kankernya nggak langsung mati, nggak langsung mati. Paling lagi istilahnya kayak kalau secara awamnya ya cuman baru sampai sakit, baru
tepar-tepar sedikit lah gitu. Benar-benar. Jadi, kenapa diberikan tiap hari dan dosis letalnya mematikan si kankernya, misalnya kayak kanker nasofaring tadi misalnya 7 harus minggu. 33 kali 70 gray dalam 33 hari misalnya. Nah, kalau ada space di antara itu akan memberikan kesempatan, misalnya gini, pasien datang sinar hari ini, dia Libur. hari menghilang misalnya kemana atau tidak datang sinar. Nah itu mungkin organ sehatnya recovery, tapi memberikan kesempatan tumor juga untuk recovery. Nah, jadi hasil di akhirnya nanti malah tidak maksimal. Oke. Jadi begitu ya, sobat sehat. Ada alasannya kalau misalnya itu memang setiap hari ya, untuk mengejar dosis letalnya tadi ya. Oke. Nah, kalau misalnya nanti ada pas keluarga atau teman yang memang ada kanker dan menjalani terapi sinar nih dok, ada nggak sih dok makanan atau minuman yang sebaiknya disarankan untuk pasien yang menjalani terapi sinar? Seperti yang dokter bilang tadi, contohnya kayak nasofaring, mungkin di sini rasanya kayak terbakar, apa pahit kayak gitu kan dok, ada nggak gitu? Jadi sebenarnya begini, pasien-pasien dengan kanker, apalagi menjalani radiasi, itu butuh kondisi badan yang sangat fit. Kenapa? Karena walaupun tidak seberat efek samping kemo, tapi kan mesti tiap hari datang. Udah kayak orang kerja. Iya benar, datang terus. Liburnya cuma weekend. Jadi dibutuhkan tenaga. Atau apalagi pasien-pasien misalnya kanker serviks, dia ada perdarahan juga. Jadi kondisi ini bakal mudah drop. Pasien-pasien kanker nasofaring karena yang diradiasi adalah lokasi yang dekat sama mulut, biasanya efek samping di mulut sangat berat sehingga makanan sulit masuk lah. Jadi prioritas apa yang bisa dimakan? Yang dimakan adalah makan makanan yang mengandung protein tinggi, yang gizi seimbang. Idealnya kita konsul ke dokter gizi klinik. Oke, dokter gizi ya. Tapi secara umum bahwa semua asupan makanan yang bisa dimakan sama pasien dan memberikan yang tinggi potensi segala macam yang bisa meningkatkan HB-nya, membuat badan pasiennya fit. Dan yang paling penting adalah sebagai mood booster pasiennya. Jadi biar pasien tetap semangat untuk datang untuk radioterapi, badan fit, boleh. Kecuali ada pantangan khusus, misalnya pasiennya ternyata memang selain itu memiliki penyakit degeneratif, misalnya dia memang ada kencing manis, ada darah tinggi, ya itu memang kita sesuaikan dengan pantangan yang dari penyakitnya tersebut. Tapi untuk radiasinya, selama pengobatan radiasi, sebanyak asupan mungkin dia bisa masuk, boleh. Dia nggak bisa makanan keras, makanan lembut. Nggak bisa lembut, bubur. Nggak bisa bubur, susu. Kalau nggak susu nggak bisa, kita pasang selang NGT. Yang penting makanan masuk. Gitu. Oke. Pernah dengar juga nih dok, katanya kalau misalnya habis kena radiasi atau lama di ruang radiologi kayak gitu ya, kayak minum susu steril itu dok, gitu. Itu gimana secara evidence based medicine gitu? Jadi sebenarnya kalau di radioterapi ya sebenarnya untuk pasien aman-aman aja. Jadi untuk pasien dan tenaga kesehatannya aman-aman aja. Kenapa? Karena kita itu bekerja secara remote. Jadi paparannya di luar dari bunkernya itu tidak ada paparan yang bisa menyebabkan dampak di kemudian hari. Jadi tapi kalau setelah itu misalnya minum susu yang steril segala macam ya boleh-boleh aja, karena itu menunjang kondisi badan pasien atau keluarga yang menunggu, karena PR-nya pasien-pasien yang dengan kanker yang berobat itu kan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Yang mendampingin pun mesti sehat juga. Betul. Jangan sampai pasiennya udah sehat, mendampingin nggak sakit. Jadi sebenarnya susu steril itu untuk imunitas ya dok ya, gitu. Bukan untuk menghilangkan radiasi pengion di tubuh. Secara ini belum ada buktinya. Belum ada buktinya ya. Tapi memang kondisi badan mesti fit, karena iya benar. Itu misalnya satu klaster itu pilek. Orang kanker tuh memang imunnya pada turun. Iya. Kalau ada yang satu pilek, ya udah tuh berjamaah nanti bisa. Jadi, selain itu ya jaga hygiene sama personal care diri sendiri juga untuk pasien dan keluarga pasien. Oke.
Nah, kan dari sekian banyaknya pasien ya dok ya, biasanya apa aja dok keluhan efek samping yang dirasakan pasien setelah menjalani terapi sinar atau yang baru-baru tuh biasanya kan pada kaget gitu. Jadi untuk radiasi ini lagi-lagi tergantung lokasi nih. Misalnya yang radiasi daerah kepala leher, tentu yang paling banyak terdampak adalah dari organ-organ yang menunjang, misalnya kalau nasofaring tuh makanan tuh pasti keganggu banget, entah sariawan, entah air ludah kental sehingga nelennya nyeri, atau misalnya kalau radiasi yang daerah panggul biasanya ada diare, anyang-anyangan gitulah ya, tergantung lokasinya. Tapi secara umum hampir semua yang bisa dipastikan adalah nanti ada perubahan warna kulit, Oh gitu. lebih terlihat lebih gelap, dan biasanya mudah lecet. Misalnya yang kepala leher itu, leher itu bisa agak gelap, mudah lecet karena kegesek baju di akhir-akhir, tambah lecet gitu ya. Tapi itu semua bisa dihindari untuk misalnya lecetnya ya, dan bisa diminimalisir untuk keluhannya. Jadi targetnya adalah nanti selama radiasi, bila ada keluhan nanti kita berikan obat suportif biar pasien bisa menyelesaikan sinarnya. Kalau udah selesai sinar nanti pelan-pelan, itu kan efek samping akut. 3-6 bulan ada efek samping akut, nanti 3-6 bulan nanti pelan-pelan. 2 minggu 3 minggu setelah selesai sinar pun udah pelan-pelan udah berganti. Sariawan sembuh misalnya, kulitnya udah mulai balik ke warna asam lagi. Asli. Terus lecet juga mungkin seminggu 2 minggu kalau udah dikasih salep juga biasa hilang. Jadi targetnya kita berikan pasien obat suportif biar nyaman, biar bisa menyelesaikan radiasinya. Radiasi ya, oke. Berarti ada banyak juga ya dok ya, karena kan terpapar sama radiasi pengion gitu ya. Tapi kan lebih banyak manfaatnya dibandingin efek-efek samping gitu. Oke. Nah, saya juga nih penasaran dok, kalau misalnya pasien datang tuh ya, ada nggak sih baju khusus atau bahan yang sebaiknya dipakai, atau nanti tuh dipakein apa nggak sih dok saat tiduran gitu? Atau memang selimut kah? Atau memang kayak jas gitu, atau memang pakai biasa aja gitu? Lagi ongoing radiasinya ya. Jadi kalau pada saat radiasi pasien sebenarnya jadi tidak ada baju khusus ya selama radiasinya, lagi proses radiasinya. Kenapa? Karena memang jadi untuk persiapan radiasi itu kita memplanning persiapan radiasi pasiennya. Jadi kita lihat nih sebaran dosisnya dari di dinding dada, misalnya di dada lah, di payudara misalnya, kanker payudara kita sinar radiasi di dadanya. Nah itu nanti udah kita hitung dosis di kulitnya berapa, dosis di ototnya berapa, lebih gitu. Dan dosis misalnya yang dapat di bawah rongga di dinding dadanya, di paru-parunya berapa. Nah kalau misalnya diberikan misalnya nih pasiennya memakai lapisan tertentu, atau misalnya ini pakai jaket atau pelembab, nanti kan surface-nya permukaannya berbeda. Yeah. Nah, itu nanti takutnya mempengaruhi perubahan dosis sebaran tersebut. dosis tersebut. Jadi sebenarnya untuk lokasinya yang diradiasi biasanya tidak disarankan dan memang tidak dipakaikan lapisan apapun. Oh gitu. Namun karena ruang radiasi itu sangat dingin banget. Nah, nanti biasanya kita bantu setelah di positioning di luar daerah yang terkena radiasi, nanti kita kasih selimut biar ya tidak terasa dingin aja, cuma tidak mempengaruhi untuk proses radiasinya. Oke, jadi nggak ada baju khusus ya dok? Boleh pakai apa aja ya? Maksudnya kayak bahan katun atau memang bahan kayak jersey kayak gitu ya dok ya? Nanti tapi kalau di luar dari ruangan itu, karena kan gini misalnya radiasi tadi saya bilang tadi kan efek sampingnya kulitnya lumayan ya, yang ada lecet segala macam. Nah untuk di luar setelah radiasinya, untuk kesehari-hariannya selama minggu-minggu radiasi itu, kalau bisa pakai baju bahan yang lembut, yang katun, yang dingin, yang adem, yang tidak ketat. Kenapa? Karena takutnya gini, meminimalisir ya dok ya. Karena kalau bajunya terlalu ketat, terlalu tebal, atau bikin panas gitu ya, gesek dia ya. Misalnya kalau yang payudara, ketiaknya kan memang sebagian kita radiasi juga. Oh iya benar. Kalau takut penyebaran. Misalnya bajunya yang gesek terus di bagian ketiak, lama-lama lecet. Lecet. Kalau udah lecet, ya pasien akan lebih menderita selama menjalani radiasinya, karena
mau ngangkat tangan nyeri, mau Sakit, bergerak nyeri, gitu. betul. Tidur sulit, besoknya tensi naik. Itu menurut gue. Oke, berarti nih sarannya pakai daster ya dok? Iya. Kalau di rumah ya. Kalau kita malah pasien yang laki-laki biasanya yang lehernya lecet tuh di rumah udah Pak, di rumah pakai kaos kutang aja. Iya, Pak. you can see ya, Kalau nggak pakai bener. kaos, potong lagi Pak biar nyaman aja. Iya, Toh di rumah. Tapi kalau betul. keluar mau pakai yang baju lebih resmi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang kemeja Kerah berkerah. ya, oke. Bisa kayak gitu. Jadi duster for everywhere, everyone ya. Oke, nah ini pasti banyak banget nih yang ditanyain. Sebenarnya dok, terapi sinar atau radioterapi ini bisa nggak sih menyembuhkan pasien atau hanya sebagai terapi yang menunjang kehidupan pasien gitu? Oke, jadi prinsip dasar dari pengobatan kanker itu adalah membuat kankernya terkontrol. Jadi kalau kita baca jurnal itu kan bahasanya disease free survival. Jadi sama angka kekambuhan gitu ya. Jadi kita berusaha mengkontrol si kankernya. Agar apa? Agar pasiennya bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan semaksimal mungkin tanpa ada rasa nyeri, tanpa ada rasa sakit gitu ya. Jadi apakah pasti sembuh? Tentu tidak. Oke. Angka kekambuhan itu pasti ada. Tapi radiasi, kemo, operasi adalah langkah kita untuk mengurangi kemungkinan kambuhnya. Sehingga dengan angka kekambuhan yang kecil, diharapkan pasien bisa fungsional sehari-hari, bisa menjalani hidup dengan nyaman, dengan enak gitu. Oke, jadi lebih ke tidak bikin relapse ya dok ya. Betul, mencegah kekambuhan, mengurangi kemungkinan kambuh karena kemungkinan kambuh tetap ada, tapi kita berusaha meminimalkan kemungkinan kambuh dan berusaha mengkontrol si kankernya. Kanker tersebut, oke. Kalau dari beberapa pasien dokter nih yang selama ini udah bertahun-tahun di Rumah Sakit Abdul Muluk, itu cenderung 3 peringkat terbesar tuh kanker apa aja dok yang disinar? Kalau untuk di Abdul Muluk yang paling banyak tentu adalah kanker payudara, Oh, kanker serviks, payudara. dan nasofaring. Jadi itu memang secara umum memang banyak banget ya. Tapi sebenarnya juga kanker yang lain juga nggak kalah banyak. Contohnya misalnya kanker rektum, Betul. gitu ya. Tumor otak juga banyak, gitu. Tapi secara umum ya kanker nasofaring, payudara dan serviks. Oke, jadi itu ya 3 terbesar ya 3 dok ya. PR kita semua. Bener. Jadi kalau misalnya di Rumah Sakit Abdul Muluk nih dok, ini ada yang nanya nih pertanyaan dari akun Kurva Karva. Bagaimana regulasinya misalkan mau berobat atau konsultasi ke poliradiasi sampai bisa dilakukan sinar tadi untuk pasien BPJS? Awalnya tuh gimana, ke dokter bedah dulu ya dok atau gimana gitu? Jadi ini lagi-lagi sesuai dengan keluhan awalnya ya, keluhan awalnya. Dan menyambung cerita tadi yang saya bilang bahwa penegakan diagnosis dan penentuan stadiumnya sangat penting. Jadi kalau ada keluhan misalnya, yang paling mudah ketahuan itu pasti adalah ada benjolan misalnya gitu. Benar. Berobatlah ke dokter bedah atau dokter penyakit dalam, nanti dibantu sama mereka untuk penegakan diagnosisnya. Jadi memang kalau memang misalnya di biopsi ternyata oh ini ganas nih, Keganasan. nanti akan dikirim lagi tuh sesuai dengan bidangnya, misalnya di ketiak misalnya benjolannya atau di leher hasil biopsinya ternyata mengarah ke limfoma, tentu kan berobatnya ke dokter penyakit dalam hemato-onko. Atau ternyata benjolannya di payudara, ternyata biopsinya keluarnya adalah invasive breast carcinoma, tentu berobatnya ke bedah onkologi. Bedah onkologi. Nanti di situ akan dilakukan staging sama mereka juga, pemeriksaan setelah biopsi tentu nanti diperiksa USG perut, ronsen dada, atau kalau diperlukan ada misalnya gejala-gejala, tanda-tanda misalnya penyebaran ke otak, nanti dilakukan CT scan kepala misalnya kayak gitu. Nanti ditentukan stagingnya, terus dipilihkan tata laksana yang benar. Oh ini harus kemo dulu misalnya, ini operasi dulu, atau ini misalnya kayak rektum tadi ya, rektum misalnya, wah ini ternyata rektum nih dari biopsinya adenosea rektum. Ini kita perlu radiasi untuk downsizing, untuk mencilin ukuran tumor, nanti dikirim ke kita. Jadi biasanya nanti dari onkologi yang lain mengirim ke kita, nanti kita akan bantu follow up untuk tata laksananya.
Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu yang ada di rumah, sobat sehat semua. Jadi pertama tergantung dengan keluhannya, misalnya memang benjolan, datang ke dokter bedah ya Dok ya. Nanti ada melakukan serangkaian pemeriksaan dan nanti dapat rujukan internal ya dari dokter penanggung jawabnya. Contohnya tadi dokter bedah onkologi yang kalau memang dibutuhkan akan merujuk ke bidang radioterapi kita di Rumah Sakit Abdul Muluk gitu. Nah ini Dok, kira-kira ada pesan dan kata-kata nggak nih ya Dok buat para pejuang kanker di Lampung gitu ya khususnya gitu dokter? Jadi ini yang merupakan PR kita semua. Jadi kanker itu adalah penyakit yang sebenarnya bisa diketahui lebih awal. Jangan sampai kanker ditemuin pada saat kondisi stadium sudah lanjut. Kenapa? Karena semakin awal penanganan kanker, maka angka kekambuhannya bisa ditekan seminimal mungkin dan menekan angka penyebarannya. Bila sudah lebih lanjut diketahui, nanti malah memberikan efek ke belakang lebih berat. Itu satu. Yang kedua, jadi kalau ada keluhan, PR-nya satu, kalau ada keluhan apapun dirasa berobat. Langsung ya. Berobat kemanapun cari pertolongan berobat ke dokter. Kenapa? Nanti dokter yang akan membantu mengarahkan, oh ini ke sini, oh ini ke sini. Terus yang kedua adalah, PR kita semua adalah kanker itu pasiennya tidak sendiri. Jadi perjuangannya adalah perjuangan kolektif. Kolektif dalam artian, di situ ada keluarganya, di situ ada teman-temannya, nah di situ ada tenaga kesehatannya juga. Jadi jangan biarkan pasien-pasien kanker ini berjuang sendirian. Kenapa? Karena yang dijalani pasien kanker itu dia bukan hanya penderitaan pada dirinya sendiri juga. Karena nanti berat di keluarganya, contohnya tentang ekonominya misalnya. Jadi kanker tidak akan selesai dalam waktu misalnya pengobatan seminggu 2 minggu selesai. Itu nanti berseri-seri. Misalnya dari bedah ke radioterapi atau dari penyakit dalam ke radioterapi itu bisa berbulan-bulan misalnya. Nah itu tidak hanya menguras tenaga pasien, menguras ekonomi pasien juga. Jadi nanti butuh support dari semua stakeholder, dari orang-orang terdekat, dan yang paling penting adalah memberikan mereka motivasi untuk sembuh, untuk tetap mau datang besok untuk berobat lagi. Nyemangatin ya jadi ya Dok ya. Jangan malah langsung dibully ya atau disingkirkan di keluarga gitu. Betul. Nanti malah makin drop. Makin down ya nanti ya pasiennya gitu Dok. Oke, nah kita rencananya mau ada poli onkologi terpadu nih Dok. Jadi nggak hanya BPJS nih, kita bisa nanti berobatnya ke poli eksekutif. Dengar-dengar onkologi radiasi mau gabung juga nih Dok di onkologi terpadu. Iya, karena jadi sebenarnya visi kedepannya memang kita menyatukan dari onkologi itu merupakan jadi kenapa? Karena onkologi itu sebenarnya adalah multidisiplin tim. Jadi nggak hanya satu aja. Jadi memang kalau contohnya aja ya, kalau kita kan sebenarnya instalasi juga onkologi terpadu. Jadi memang nggak bisa hanya satu sisi aja. Jadi untuk kedepannya memang harus dibentuk. Oke, nah nanti kita tunggu ya buat tanggal praktiknya. Jadi kalau buat pasien yang nggak mau antri, yang memang asuransinya punya asuransi swasta ya, contohnya pabrik-pabrik atau perusahaan ya Dok ya. Kalau misalnya memang punya keluarga atau teman atau memang pribadinya sendiri mau konsul, jadi bisa langsung fast track ya Dok ya. Iya, jadi kita juga punya poli eksekutif yang ada di lantai 1 di dekat parkiran gedung administrasi. Di situ nanti kita akan sebarkan flyer kapan jadwal dokternya praktek. Jadi tetap tunggu di Instagram Rumah Sakit Abdul Muluk dan PKRS AM Official gitu ya dokter. Oke, saya simpulkan sedikit ya dokter. Jadi sebenarnya terapi sinar atau radioterapi ini memang kebanyakan fungsinya pada kanker ya dok ya, terutama dia untuk yang ada sebagai terapi utama ataupun memang tambahan ataupun memang untuk hanya menghilangkan keluhan pada stadium-stadium akhir gitu. Nah terus dilakukannya ini
hampir setiap hari karena untuk memberikan efek yang maksimal untuk kita cari dosis letalnya itu gitu. Ada yang 5 minggu tadi ya dok ya, ada yang 7 minggu gitu ya, berbeda-beda. Nah terus kalau misalnya kanker apa yang paling banyak gitu ya untuk sinar ini tadi yang udah dokter sebutin, serviks, payudara, sama nasofaring gitu. Dan itu juga bisa sebagai menunjang biar nggak relapse. Jadi kalau untuk sembuh sempurna mungkin ada ya dok ya, mungkin memang ada, tapi ini sebenarnya kita menunjang dari kesejahteraan hidup pasien gitu ya, yang tadinya lemas-lemas bisa ya masih bisa masak gitu ya dok ya, bisa mengantar anak sekolah gitu ya. Jadi radioterapi ini penting karena merupakan salah satu cabang disiplin ilmu yang termasuk dalam onkologi terpadu. Jadi ini nggak bisa dipisahkan dengan bagian lain, contohnya tadi bedah onkologi, kemudian obgyn ya dok ya, obgyn yang ginekologi gitu. Jadi memang saling berkaitan dan berkoordinasi gitu. Ya. Untuk sobat sehat yang masih mau berkonsultasi tentang radioterapi atau tentang kanker, misalnya jauh nih dok dari Krui atau dari pesisir barat atau tulang bawang gitu ya, nanti bisa DM aja ke Instagram pkrsam.official atau RSAM Lampung. Nanti kita sampaikan nih jawabannya apa nih dari dokter Adi gitu. Atau bisa langsung datang ya dok ya. Rujukan dari tipe C, B, terus ke A gitu ya. Langsung datang ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi. Di sini alatnya udah canggih tadi ya, sesuai yang dokter Adi bilang. Canggih dalam artian udah nggak 2 dimensi, nggak 3 dimensi lagi ya. MRT tadi ya dok ya. Jadi memang meminimalisir efek samping gitu. Oke, baiklah, terima kasih dok atas sharing ilmunya dan sharing pengalaman pada siang hari ini. Mungkin nanti kita akan bikin konten-konten tentang radioterapi ya dok ya, biar pada sobat sehat di sini pada kekepoan itu udah terobati gitu ya. Oke, terima kasih dokter Adi udah bersedia diundang oleh tim PKRS. Oke, terima kasih ya sobat sehat yang sudah stay sampai siang hari ini. Kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.